Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Dilatu Silvi dan Hauzan Akil Hibatullah karena suaranya nggak ke-record. Kami akan menjelaskan materi tentang find common elements in three sorted array. Nah, untuk itu kita akan menjelaskan bagian penjelasan dari find common elements dulu ya. Nah, find common elements in three sorted arrays artinya adalah sintak untuk mencari elemen-elemen yang di 3 array yang sudah diurutkan atau tersorted. Tujuannya adalah untuk menentukan nilai-nilai yang muncul di ketiga array secara bersamaan. Nah, contohnya yang pertama di sini ada R1 dengan elemen 1, 5, 10, 20, dan 30. R2 dengan elemen 5, 13, 15, dan 20, dan R3, 5, dan 20. Jadi kita ini mencari elemen yang sama dari ketiga array tersebut. Maka outputnya adalah 5 dan 20 karena sama-sama berada di ketiga array tersebut. Nah, untuk menentukan mencari elemen ini bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama tree map, yang kedua hash map, dan yang ketiga tree pointer. Nah, yang tree map ini adalah pendekatan yang memanfaatkan tree map untuk menyaring elemen yang muncul di ketiga array terurut dengan memberi tanda pada setiap tahap iterasi. Sedangkan hash map pendekatan menggunakan atau menandai dan menyaring elemen yang muncul di ketiga array dengan memanfaatkan pencarian cepat berdasarkan kunci. Sedangkan yang tree point merupakan pendekatan menggunakan 3 indeks atau pointer untuk berjalan secara bersamaan pada ketiga array terurut dan membandingkan elemen satu per satu untuk menentukan elemen yang sama di ketiganya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut terkait tree maps, ini yang pertama iterasi terhadap array pertama. Maksudnya adalah kita melihat isi array pertama satu per satu dan setiap elemen yang ditemui itu ditandai nilainya jadi 1 di tree map. Kayak misal angka ini ada di array pertama gitu. Yang kedua, iterasi terhadap array kedua. Maksudnya adalah cek juga 1 per 1. Jadi di array kedua ini menandai juga angka yang sudah pernah ditandai di array 1 tadi. Jadinya artinya tuh kayak angka itu ada di array pertama dan juga array kedua. Dan yang terakhir nih cek array ketiga atau ya iterasi terhadap array ketiga yang berarti menandai jadi 3 untuk angka-angka yang sudah ditandai. Jadi kayak angka ini benar-benar muncul di ketiga array. Nah, tujuan dari pendekatan array ini memastikan bahwa hanya elemen-elemen yang muncul di ketiga array secara bersamaan yang akan dianggap sebagai elemen umum atau common elements. Setiap langkah menyaring elemen yang tidak memenuhi syarat dari array sebelumnya sehingga hanya elemen yang lulus ketiga tahap akan teridentifikasi sebagai hasil akhir. Ini contoh codingnya. Selanjutnya yang hash map, ini pendekatan menggunakan hash map bertujuan untuk mencatat kemunculan setiap elemen dari 3 array dan secara bertahap menyaring elemen yang benar-benar terjadi. Langkah-langkahnya itu yang pertama memasukkan semua elemen dari array pertama ke dalam hash map dengan memberi nilai atau value tertentu. Misalnya 1. Ini menandakan bahwa elemen tersebut berasal dari array pertama. Terus yang kedua, lakukan iterasi terhadap array kedua untuk setiap elemen. Periksa apakah elemen tersebut sudah ada di hash map dan memiliki nilai 1. Jika iya, perbarui nilainya menjadi 2, menandakan bahwa elemen tersebut muncul di array pertama dan kedua. Dan yang terakhir nih, langkah ketiga, lakukan hal yang sama pada array 3. Periksa apakah elemen sudah ada dalam hash map dengan nilai 2. Jika iya, berarti elemen tersebut muncul di ketiga array dan dapat dimasukkan ke dalam hasil akhir. Nah, tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk menyimpan data dalam pasangan kunci nilai dan memungkinkan pencarian, penyisipan, serta penghapusan data dengan sangat cepat, biasanya dalam waktu konstan 0,1. Dan yang terakhir pendekatan 3 point.
pendekatan ini sudah diurutkan secara menaik atau non-dik sering, maka elemen terkecil di antara 3 pointer pada satu akan menjadi yang terkecil jika ketiga array digabung. Nah, yang langkah-langkahnya itu yang pertama sebentar. Yang pertama, inisialisasi 3 pointer masing-masing untuk array pertama, kedua, dan ketiga. Pointer ini akan digunakan untuk menulis elemen satu persatu dari setiap array. Maksudnya adalah karena ketiga array-nya sudah diurutkan dari kecil ke besar, kita bisa pakai cara pintar buat nyari angka yang sama di semuanya. Caranya kita pakai 3 pointer petunjuk. Terus kita tuh lihat angka yang lagi ditunjuk dengan cara ketiga pointer itu. Kalau semuanya sama berarti itu angka yang kita cari ada di ketiga array. Jadi disimpan terus geser ke ketiga pointer maju. Terus kalau misalkan angkanya nggak sama, kita geser pointer yang ditunjuk angka paling kecil supaya bisa ngejar angka-angka yang lebih gede. Terus ulangin sampai salah satu array-nya habis. Jadi intinya kita jalan di 3 array sambil nyari angka yang ketemu di semua. Jadi gampang untuk cepat diurutkan gitu. Nah, dari ketiga metode ini yang paling disarankan itu metode 3 pointer karena lebih cepat untuk codingannya dibandingkan metode-metode yang lain. Nah, untuk contoh shortcode atau kodenya kita langsung implementasikan. Sebentar. Yang akan dijelaskan oleh Hauzan. Kelihatan nggak? Nah, ini karena memang ada trouble ya, ternyata pada saat recording suara Hauzan tidak terdengar. Jadi sebenarnya ini saya yang membuat kode atau menjalankan kodenya, Hauzan yang menjelaskan fungsi-fungsi dari sintaknya. Tapi karena memang tidak terekam, jadi saya jelaskan secara voice over. Nah, ini include IOStream ini berfungsi untuk library standar untuk input dan output dari C++. IOStream ini dibutuhkan untuk menggunakan cout ke layar dan cin untuk input dari pengguna. Nah, using namespace std ini berfungsi supaya nanti kita nggak perlu lagi ngetik std satu-satu di setiap kode program. Nah, di sini ada find common. Ini berfungsi untuk mencari dan mencetak elemen yang sama dari 3 array ini. Jadi ini kuncinya ya, find common. Terus di sini ada R1, R2, ini array-nya integer ya, R1, R2 dan R3, 3 array input. Lalu di sini ada N1, N2 dan N3 adalah jumlah elemen dari jumlah elemen dalam masing-masing array. Lanjut untuk inisialisasi. Sebentar ya, ini ternyata masih ngetik apa ya. Nah, ini in1 ya, terus in2 dan in3 ya. In3 ini berfungsi untuk tadi jumlah elemen dalam masing-masing array. Jangan lupa kurung kurawa dimulai ini kita tuliskan lagi integer i sama dengan 0, kita buat variabel baru. Lalu j sama dengan 0 juga, k sama dengan 0. Nah, ijk ini adalah petunjuk atau indeks untuk array ke-1, ke-2, dan ke-3.
di 0 ini kenapa sama dengan 0? Karena dimulai dari 0 arraynya. Terus kita pakai while di sini. While i kurang dari n1. Terus ini pakai n ya. Pakai n nj kurang dari n2. Lalu nk kurang dari n3. Jadi ini tuh ngelakuin perbandingan. Jadi selama masih ada elemen di semua array, lakukan perbandingan. Lalu hentikan jika salah satu indeks sudah melewati akhir array. Terus kita buat if R1 indeksnya I sama dengan R2J dan perbandingan R1 dengan R2 dengan R3. Jika nilai, ini maksudnya adalah, sebentar ini saya masih ngetik ternyata lama. Jadi jika nilai elemen di ketiga array sama, berarti itu tuh elemen yang sama gitu. Yaps, ini R3. Lalu selanjutnya ini cout, kita bikin coutnya R1i cetak tanda kutip. Kemudian lanjut ke elemen berikutnya, i plus c plus plus, ini tuh maksudnya increment. Jadi melakukan increment. Increment i j angka. Terus di sini pengurutan pointer jika tidak sama, maka kita bikin else if R1i R2j dan else if R1i kurang dari R2j. Nah ini i plus plus. Nah sama untuk yang R2 juga, else if R2 indeksnya j kurang dari R3. Nah di sini deklarasinya increment j plus plus. Dan yang terakhir itu else. Nah ini tuh maksudnya jika nilai tidak sama, naikkan indeks array dengan nilai terkecil supaya kayak ngejar yang lebih besar gitu. Tujuannya itu untuk mencari titik di mana ketiganya bisa bertemu di nilai yang sama. Nah, di sini kita buat lagi integer main. Integer mainnya itu atau deklarasi isi dari array. Integer R1 ini ada elemen 1, 5, 10, 20, 40 dan juga 80. Nah, untuk yang integer array 2 elemennya itu ada 6, 7, 20, 80 dan juga 100. Nah, untuk R3 ini 3, 4, 15, 20, 30, 70, 80 dan 120. Terus kita ngitunglah ukuran dari array-nya dengan cara integer yang n1 ini. N1-nya size of R1 ini artinya adalah total ukuran array dalam byte. Terus size of R1 dalam kurung 0 ini maksudnya adalah ukuran satu elemen array. Jadi hasilnya adalah jumlah elemen panjang array-nya. Nah, cout-nya ini kita akan atau kayak manggil deklarasiin lah common elemennya tuh berapa. Nah, kita panggil lah variabel dari find common tadi.
Itu panggil R1, R2, R3, N1 semuanya dipanggil, terus save. Ternyata ini ada error kalau nggak salah. Ini errornya itu di bagian di line 4. Jadi ini kurang titik koma. Titik koma ini penting ya teman-teman, karena kalau nggak ada titik koma kayak deklarasinya nggak jalan gitu. Terus di sini ternyata ada salah lagi, di sini bagian kurung kerawannya salah. Nah ini ternyata yang bagian else if juga ada kesalahan di tanda buka kurungnya salah. Kalau misalkan ya, ini sedang di run code, lagi loading. Yaps, sebentar. Sebenarnya kita harus, nah ini dia, kelihatan nggak? Common elemennya adalah iya 20 dan 80. Iya, kenapa 20 80? Coba kita cek ya, di sini bener nggak? 20 ada di array pertama, kedua ada, dan di ketiga juga ada. No, iya langsung ada kan. Terus 80 juga ada di ketiga ini. Maka tadi udah benar codingannya, yang muncul 20 sama 80. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya dari tadi tuh pas saya ngoding, Hausan yang menjelaskan. Cuma karena ternyata ada trouble, jadi suara beliau tidak terdengar. Jadi saya yang record ulang ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.